Fisika. Untuk pembahasan awal ini, kalian akan belajar sama aku, Frisela Yunana Givea, dengan NIM 2102 10 10 20 53 dari Prodi Pendidikan Fisika. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang skala suhu termometer beserta konversinya. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa termometer itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur. Istilah termometer sendiri berasal dari bahasa Yunani loh, yang terdiri dari dua kata yaitu termos dan meter, yang mana termos berarti panas dan meter yang berarti untuk mengukur. Nah, termometer memiliki prinsip kerja yang bermacam-macam, namun yang paling umum digunakan ialah termometer air raksa. Sebelum pembahasan kita lebih jauh, ada yang tahu nggak nih tentang skala termometer? Jadi, dalam termometer terdapat 4 skala yang umum digunakan, yaitu ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Nah, keempat skala termometer ini memiliki batas atas atau biasa kita sebut dengan titik didih dan batas bawah atau biasa kita sebut dengan titik lebur. Nah, batas bawah ini ditentukan berdasarkan suhu es ketika mencair, sedangkan batas atas termometer ditentukan berdasarkan suhu air ketika mendidih. Nah, gimana? Udah ada gambaran nggak nih tentang skala termometer? Untuk teman-teman yang masih penasaran, ikuti pembahasan berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Kanza Kusumawardani dengan NIM 21021010255 dari Program Studi Pendidikan Fisika Kelas A, Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suhu Celsius. Skala pengukuran suhu yang paling sering kita dengar yaitu Celsius, di mana skala suhu ini ditemukan oleh ilmuwan yang berasal dari Swedia. Ilmuwan tersebut bernama Andreas Celsius pada tahun 1742. Beliau menetapkan titik bawah atau juga disebut dengan titik beku sebesar 0 derajat Celcius dan titik atas atau dapat juga disebut dengan titik didih sebesar 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer standar. Skala suhu Celcius biasanya dilambangkan dengan huruf C atau C, di mana pada skala suhu Celcius ini digunakan hampir seluruh dunia dalam kebutuhan sehari-hari untuk pengukuran suhu. Meski di media massa yang masih sering dikenal sebagai centigrade, hingga akhir tahun 1980-an sampai pada awal tahun 1990. Terutama pada peramal cuaca di saluran TV seperti Eropa, misalnya BBC, ITV, atau juga RTI. Di Amerika Serikat dan Jamaika, Fahrenheit tetap menjadi skala pilihan utama untuk mengukur suhu sehari-hari. Meskipun Celsius dan Kelvin termasuk suhu yang digunakan untuk aplikasi sains. Halo, saya Betty Sadila dengan NIM 210210152. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skala suhu Fahrenheit. Skala suhu Fahrenheit pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan berasal dari Jerman yang bernama Gabriel Fahrenheit pada tahun 1724. Skala Fahrenheit merupakan suatu skala suhu yang dimana memiliki titik beku air berada pada 32 derajat dan memiliki titik didih air pada 212 derajat. Dengan negatif 40 derajat Fahrenheit sama dengan negatif 40 derajat Celcius. Penetapan skala suhu Fahrenheit sedikit berbeda dengan penetapan skala suhu Celcius dan penetapan skala suhu Reaumur. Skala suhu Fahrenheit ditetapkan sebagai berikut, yang dimana suhu es murni yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer ditetapkan sebagai suhu 32 derajat Fahrenheit. Dan suhu air murni yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer ditetapkan sebagai suhu 212 derajat Fahrenheit. Sehingga ketika kita akan memanaskan es yang sedang melebur sehingga menjadi air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer,
maka kita akan menaikkan suhunya sebesar 180 derajat Fahrenheit, yang dimana 212 derajat Fahrenheit dikurangi 32 derajat Fahrenheit sama dengan 180 derajat Fahrenheit. Asumsi awal mula penentuan skala Fahrenheit mengalami cukup banyak perdebatan yang hingga saat ini belum terungkap kebenarannya dengan jelas. Ada yang menyatakan bahwa skala suhu Fahrenheit menentukan titik nol pada skala suhunya, yang dimana campuran sama rata antara es dan garam melebur pada suhu 0 derajat dan 96 derajat sebagai temperatur darahnya atau temperatur suhu tubuh normal. Pada awalnya, Gabriel Fahrenheit menggunakan darah kuda untuk menandakan skalanya. Skalanya terdiri atas 12 divisi yang kemudian Gabriel Fahrenheit membaginya masing-masing menjadi 8 subdivisi yang sama besar dan menghasilkan 96 derajat Fahrenheit. Setelah itu, ia menemukan bahwa air tanpa campuran apapun akan membeku pada suhu 32 derajat dan mendidih pada suhu 212 derajat. Pada saat ini, skala Fahrenheit banyak digunakan di Amerika Serikat, yang dimana digunakan dalam berbagai bidang, seperti halnya pada bidang untuk menentukan suhu udara. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, kenalin nama aku Anginiana Pramudita dari program studi pendidikan fisika dengan NIM 2102101102054. Nah, di sini aku mau ngejelasin ke kalian tentang salah satu skala suhu yang ada di dunia, yaitu salah satunya adalah skala suhu Reaumur. Perlu diketahui nih teman-teman, kalau seandainya skala Reaumur itu merupakan skala yang namanya diambil dari nama belakang sang penemunya. Nah, penemunya adalah Rene Antoine Falcout de Reaumur. Teman-teman udah tahu belum kalau Bapak Reaumur ini nemuin skala Reaumur itu pada tahun 1731, yang mana pada saat itu skala termometer Reaumur ini itu dibuat dengan menggunakan alkohol yang udah agak busuk gitu. Namun pada saat ini kita sering banget nemuin termometer yang terbuat dari air raksa, sehingga termometer tersebut bukan merupakan termometer Reaumur sejati. Skala Reaumur merupakan skala yang titik bekunya menggunakan 0 derajat Reaumur, sedangkan titik didihnya menggunakan 80 derajat Reaumur. Pemilihan titik didih 80 derajat ini diperkirakan karena Bapak Reaumur itu berpikir bahwa kalau 80 derajat itu dapat habis pada kelipatan 4, yaitu 40, 20, 10, dan 5. Sedangkan kalau menggunakan titik didih dengan angka 100 derajat, maka cuma akan habis pada kelipatan 2, yaitu 50 dan 25. Nah, karena kita udah tahu kalau seandainya titik didihnya itu ada di 80 derajat Reaumur dan titik bekunya itu ada di 0 derajat Reaumur, maka kalau seandainya ada air yang membeku pada tekanan 1 atm, maka dikatakan sebagai 0 derajat Reaumur. Sedangkan kalau ada air yang mendidih pada tekanan 1 atm, maka dikatakan sebagai 80 derajat Reaumur. Nah, teman-teman tuh harus tahu kalau seandainya Reaumur itu dulunya merupakan salah satu skala suhu yang digunakan luas pada negara-negara di Eropa, khususnya di negara Prancis dan negara Jerman, sebelum digantikannya Celsius ya. Nah, sekarang kan udah digantikan Celsius, jadi Reaumur itu sekarang cuma digunain di pabrik-pabrik industri seperti pabrik pembuatan permen dan pabrik pembuatan keju. Kembali lagi sama aku nih, Priscilla Yunana Givea dengan NIM 210210102053 dari Prodi Pendidikan Fisika. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai skala suhu terakhir, yaitu Kelvin. Nah, kalian tahu nggak nih, ternyata nama skala Kelvin ini sebenarnya diambil dari nama seorang fisikawan dan matematikawan asal Britania, yaitu Lord Kelvin. Beliau lahir pada tanggal 26 Juni 1824 dengan nama asli William Thomson di Belfast. Selain itu, beliau juga orang pertama yang mencetuskan skala mutlak suhu loh. Jadi teman-teman, untuk saat ini skala Kelvin ditetapkan sebagai suhu
ketika partikel-partikel zat di alam semesta tidak bergerak lagi dan dipilih sebagai titik acuan bawah. Titik acuan bawah ini diambil sebagai 0 derajat mutlak atau 0 Kelvin. Lalu, besar kenaikan suhu untuk tiap kenaikan skala Kelvin sama dengan besar kenaikan suhu untuk tiap kenaikan skala Celcius. Sehingga, dari pernyataan tadi, kita ketahui bahwa sebenarnya skala Kelvin itu sama dengan skala Celcius ditambah dengan 273. Nah, kemudian titik didih dan titik lebur skala Kelvin ini juga berbeda loh dengan skala-skala yang tadi, yang mana pada skala Kelvin ini titik leburnya yaitu suhu es murni melebur dan pada tekanan 1 atmosfer adalah 0 derajat Celcius. Dan sama dengan 0 ditambah dengan 273 atau sama dengan 273 Kelvin. Kemudian untuk titik didihnya yaitu suhu ketika air murni mendidih pada tekanan 1 atmosfer adalah 100 derajat Celcius. Dan sama dengan 100 ditambah dengan 273 atau sama dengan 373 Kelvin. Lalu, kalian menyangka nggak nih kalau ternyata skala yang kita bahas tadi itu merupakan skala yang ditetapkan sebagai satuan internasional loh, atau yang biasa kita sebut dengan satuan SI. Alasan digunakannya Kelvin sebagai satuan standar suhu adalah karena satuan ini tidak berdasarkan suhu mutlak pada zat tertentu, berbeda dengan skala yang kita bahas sebelumnya, yaitu seperti Celcius dan juga Fahrenheit tadi yang berdasarkan skala suhunya pada air. Nah, good luck ya teman-teman sahabat fisika untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang konversi suhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Tajali dengan NIM 2102101102052. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang suhu dengan subbab konversi suhu. Untuk mengonversi suhu dari satu termometer ke termometer lainnya, kita diperlukan beberapa persamaan. Nah, persamaan tersebut kita bisa dapatkan dengan mengetahui titik batas atas dan titik batas bawah termometer yang umum digunakan. Beberapa termometer yang umum digunakan ada termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Baik, kita akan tulis dulu batas atas beberapa termometer yang umum digunakan. Untuk Celcius, titik batas atasnya 100 derajat Celcius. Untuk titik batas bawahnya 0 derajat Celcius. Untuk Fahrenheit, titik batas atasnya adalah 212 derajat Fahrenheit dan titik bawahnya 32 derajat Fahrenheit. Untuk Reaumur, titik atasnya adalah 80 derajat Reaumur dan titik bawahnya 0 derajat Reaumur. Untuk Kelvin sendiri, titik atasnya, titik didihnya yaitu 373 derajat Kelvin dan titik bawahnya 273 derajat Kelvin. Nah, lalu kita selisihkan tetapan atas dan tetapan bawah termometer ini. Untuk Celcius hasilnya adalah 100. Untuk Fahrenheit adalah 180. Kemudian Reaumur 80. Dan untuk Kelvin 100. Kemudian kita sederhanakan angka ini dengan membaginya dengan 20. Maka untuk Celcius kita mendapatkan angka 5. Untuk Fahrenheit kita mendapatkan angka 9. Reaumur yaitu 4 dan Kelvin 5. Nah, angka-angka ini nantinya kita masukkan ke dalam persamaan untuk mengubah suhu di satu termometer ke termometer yang lain. Baik, selanjutnya kita masukkan angka-angka ini untuk mencari atau mengonversi suhu pada termometer 4 termometer ini. Misalnya, saya ingin mengonversi suhu dari termometer Celcius ke termometer Reaumur. Berarti rumusnya adalah R sama dengan 5
per 4 dikali C. Nah, R ini adalah suhu yang akan dicari, yaitu dalam bentuk Reaumur. 5 per 4. Jadi yang di atas ini adalah suhu yang semula yang diketahui, yaitu Celcius. Yang di bawah per 4-nya merupakan angka dari suhu yang akan dicari. Nah, begitupun sebaliknya, untuk mencari suhu Celcius, jika diketahui suhunya adalah Reaumur, maka 4 per 5 dikali R. Nah, tapi persamaan ini akan berbeda jika kita mengonversi ke termometer Fahrenheit. Karena termometer Fahrenheit tidak memiliki tetapan bawah 0, maka pada termometer Fahrenheit umumnya memiliki suhu yang tinggi, jadi batas bawahnya saja 0. Untuk yang lain ada batas bawahnya saja 32 derajat. Untuk termometer yang lain adalah 0 derajat. Sehingga jika kita mencari suhu dalam bentuk derajat Celcius jika diketahui Fahrenheit, maka 5 per 9 dikali F dikurangin 32 derajat. Jadi kita harus mengurangi nilai termometer yang diketahui dengan 32. Misalnya suhu Fahrenheit diketahui 113 derajat. Maka caranya C sama dengan 5 per 9 113 derajat dikurangi 32. Jadi kerjakan 5 per 9, ini akan menghasilkan 81. Ini dicoret menjadi 9. 9 dikali 5 sama dengan 45 derajat Celcius. Begini caranya. Baik, untuk selanjutnya, untuk kebalikannya, misalnya kita mencari suhu dalam derajat Fahrenheit jika diketahui Celcius, maka menjadi 9 per 5 dikali 9 per 5 ditambah jadi untuk mencari suhu dalam bentuk Fahrenheit jika diketahui suhunya adalah Celcius, maka 9 per 5 dikali derajat Celcius, lalu nanti hasilnya ditambah 32 derajat. Misalnya diketahui suhu dalam derajat Celcius sama dengan 20 derajat. Maka berapa dalam derajat Fahrenheit? Sehingga kita masukkan 9 per 5 dikali 20 dalam kurung ditambah 32. Ini 4 kali 9 18 36 ditambah 32. Berarti sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Begitupun dengan Kelvin, karena Kelvin tetapan bawahnya 273, sehingga untuk mencari nilai Kelvin, suhu pada Kelvin, itu sama dengan semua suhunya ditambah dengan 273. Misal, satu suhu diketahui nilainya 20 derajat Celcius. Berapa dalam bentuk Kelvin? Jadi K sama dengan 20 ditambah 273 sama dengan 293 derajat Kelvin. Begitupun sebaliknya, jika kita mencari nilai suatu termometer kecuali Kelvin ke dalam bentuk Kelvin, maka misalnya R sama dengan Kelvin dikurangi 273. Seperti ini. Baik, sekian penjelasan dari saya.
Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.